tondikon o Yesus patol has hatami asa sonang rohaku unang say ganggui rohakinon kau hoton dikon naing tumangi hon-hon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada Sapaan Pagi HKBP Kebon Jeruk pada hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korin 2 ayat 16. Saya bacakan demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering kesulitan untuk memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, untuk memahami pikiran-pikiran Allah dalam seluruh proses kehidupan kita. Memang kita adalah manusia yang sangat terbatas. Pikiran kita yang kecil ini tidak mampu untuk memahami pikiran Allah yang begitu besar. Atau otak kita yang sangat kecil ini adalah tidak mampu memahami dalamnya rahasia Allah di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itulah sesungguhnya kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita membutuhkan hikmat Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan hendaknya kita bersandar kepada hikmat Allah itu sendiri. Saudara-saudara, hikmat Allah itu hanya bekerja bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bagi orang-orang yang benar-benar yakin kepada tuntunan Roh Kudus. Kalau memiliki hikmat Allah, itu juga akan membuat kita memiliki pikiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam memperjuangkan hidup ini dan dalam meraih kebahagiaan, meraih masa depan dengan baik, kita membutuhkan hikmat Allah. Karena dengan pikiran kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu untuk itu. Oleh karena itu,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus menjalani kehidupan ini ke depan, hendaknya kita jangan lupa untuk memohon tuntunan Yesus melalui rohnya, roh yang kudus. Dan kita memohon hikmat Allah agar Dia berikan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita hidup dengan hikmat Allah dan kalau kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi berkualitas. Hidup kita akan menjadi indah. Hidup kita akan menjadi baik dan menjadi berguna bagi orang lain. Dan kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus dan mau hidup dalam hikmat Allah, maka kita pasti akan memahami jalan-jalan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita juga pasti akan mendengar suara Allah menuntun kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bila kita jauh atau tidak hidup dalam penyerahan kepada Roh Kudus dan tidak hidup dalam hikmat Allah, maka sesungguhnya hidup kita akan menjadi tidak berguna, dan boleh dikatakan hidup kita akan menjadi sesuatu yang kadaluarsa karena tidak berkualitas apa-apa di seluruh aktivitasnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, marilah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, untuk seluruh kemungkinan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus meminta hikmat Allah di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita mengandalkan hikmat Allah itulah yang menjadi hikmat kita di tengah-tengah kehidupan kita. Hikmat Allah itu adalah kita dapat dari firman-Nya, karena firman-Nya itu sendiri adalah hikmat Allah. Nah, oleh karena itu, kalau kita hidup menerima dan melakukan firman-Nya, itu berarti kita telah menerima hikmat Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari terus, dengan terus-menerus firman-Nya kita berikan untuk menentukan hidup kita, untuk mengatur kehidupan kita. Dan kita meyakini dengan demikian bahwa segala kehidupan kita yang seturut dengan kebenaran firman itu sendiri, maka kehidupan kita akan menjadi kuat, teguh dan kokoh dalam perjalanannya ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita benar-benar meyakini di tengah-tengah kehidupan kita untuk menyandarkan diri kita, mempercayakan hidup kita bergantung dan bersandar kepada hikmat Allah itu sendiri. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar dalam perjalanan kehidupan kami benar-benar mengandalkan hikmat-Mu, mengandalkan firman-Mu, mengandalkan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sehingga dengan demikian Tuhan, hidup kami berkualitas dan hidup kami tidak menjadi gersam. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tuntunan-Mu, ke dalam penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menentukan segalanya. Amin.